Salam di dalam kasih Allah Maha Rahim, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Damai sejahtera Allah kiranya menaungi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan masa raya Paskah GKI Rawamangun di dalam tema besar Kebangkitan Kristus menggerakkan rekonsiliasi dan persatuan. Renungan hari ini, Selasa 14 Maret 2023, didasarkan pada Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 4 ayat 14. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Renungan pada hari ini diberi judul Persahabatan yang Menghidupkan. Sekitar 128 tahun sebelum Yesus Kristus lahir ke dalam dunia, seorang imam besar dan pemimpin bangsa Yahudi bernama Yohanes Hyrcanus menghancurkan Sikem, ibu kota Israel Utara, dan meratakan bait Allah kerajaan Israel Utara di Gerizim. Oleh karena itu, orang-orang Samaria memiliki kepahitan sangat dalam dan permusuhan terhadap orang-orang Yahudi. Setidaknya hal itu berlangsung sampai 100 tahun setelah kelahiran Yesus. Jauh sebelum itu, keinginan orang-orang Samaria untuk ikut membangun kota Yerusalem ditolak mentah-mentah oleh orang-orang Yahudi yang pulang dari pembuangan Babel. Orang Yahudi adalah bangsa Israel keturunan suku Yehuda dan Benyamin yang memiliki sakit hati terhadap saudara mereka di utara, sebab mereka gabungan dari 10 suku Israel membentuk kerajaan sendiri lepas dari kerajaan Yehuda. Ke-10 suku Israel itu tidak ingin diperintah oleh keturunan suku Yehuda. Itu terjadi setelah Raja Salomo meninggal dunia. Samaria adalah salah satu kota besar di kerajaan Israel Utara. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi dan Samaria tidak bergaul. Kehadiran Yesus di Samaria dan bercakap-cakap dengan perempuan Samaria jelas merupakan hal yang sangat tidak lazim pada masa itu. Apalagi Yesus meminta air minum dari perempuan Samaria itu. Akan tetapi, tindakan Yesus bercakap dengan perempuan Samaria di tepi sumur Yakub, bapa leluhur Israel, bagaikan membangun jembatan persahabatan antara Yahudi dan Samaria. Hal itu sangat berdampak pada pemulihan relasi, terlebih ketika para pengikut Kristus dari Yerusalem banyak yang menyingkir ke Samaria karena dianiaya orang Yahudi. Perempuan Samaria itu korban dari ketidakadilan dalam budaya masyarakat zaman itu. 5 kali dia menikah, dan 5 kali pula ia diceraikan suaminya, entah karena alasan apa. Dia tidak mempunyai hak untuk menentukan pilihan dan nasibnya sendiri, hingga dia pun terpaksa melakoni status sebagai simpanan seorang laki-laki. Penuh kejujuran, perempuan Samaria itu berbicara kepada Yesus yang sangat memahami ketidakadilan yang dialami dan menghimpit kehidupan perempuan Samaria tersebut. Dan Yesus memberinya air hidup, yakni cinta kasih Allah yang tidak memandang manusia dari bangsa manapun untuk dikasihi dan menawarkan persahabatan sejati. Pokok doa hari ini: berdoalah bagi perdamaian antara Israel dan Palestina. Doakanlah kaum perempuan yang diperlakukan tidak adil
di banyak tempat di dunia. Kiranya kita semua selalu dibimbing dan dinaungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.